my YouTube channel Zeb World Story. Saya Zeb akan spill buku yang berjudul Antariksa. Terus kemarin kan kita kan sudah membahas yang ini kan, yang halaman 1 nih kayak gini. Ini udah belum ya? Terus ini kamu belum lihat yang ini, bisa tonton video kemarin. yang belum ditonton silakan ditonton ya. Oke. Terus kita guys, kalau ada yang mau dibahas lagi atau tentang laut, hewan darat, kisah nabi, atau yang hewan eksotis atau dinosaurus atau enggak yang lain-lain atau enggak dongeng, bisa dikasih tahu ya mau yang mana dulu. Kalau yang dinosaurus nanti yang paling banyak dinosaurus ya udah, nanti aku ceritain tentang dinosaurus nanti satu-satu ya guys. Oke, kita langsung saja di judul yang pertama. Yang pertama itu roket dan robot. Roket adalah kendaraan dengan mesin yang luar biasa hebat. Roket dapat membawa benda ke luar angkasa, mulai dari para astronot, satelit, hingga robot penjelajah angkasa seperti probe dan rover kan. Oke. Nah itu sekarang yang ini. Terus perjalanan menuju luar angkasa. Roket adalah mesin yang paling cepat yang pernah dibuat kan. Semua yang dikirim oleh manusia keluar angkasa harus diluncurkan dengan sebuah roket yang cukup kuat untuk melawan gravitasi bumi. Oke, ini roketnya ya, nih gini. Terus nama itu roket Atlas V500 dan udara luncur ini guys. Ini tapi sama bagi sendiri aja. Mana sih tuh? Oke, sekarang bacain ya tuh gini ya, nanti tetap pilihlah di sini. Oke. Oke. Nanti tetap pilih aja. Terus itu ada buatan. Buatan adalah objek yang dibawa oleh roket ke luar angkasa. Ini tuh buatannya. Terus ini tahap 1, bagian roket ini dapat ini apa lagi? Menavigasi dengan tepat di atmosfer bagian atas bumi. Jadi tangki bahan bakar tahap 1. Ini ada mesin tahap 1. Nah, 1 terus. Tahap 2, bagian roket ini sangat kuat, tenaganya dapat mendorong roket menembus atmosfer bumi. Ini nih tangki oksigen tahap 2, tangki bahan bakar tahap 2. Oke. Itu ada roket pendorong memberikan dorongan tambahan saat peluncuran. Tangki bahan bakar roket pendorong ini nih, mesin tahap 2 sama mesin pendorong ini. Wih, gitu. Oke, setiap tahapan sekarang ini ya. Setiap tahapan roket memiliki tangki bahan bakar bahan bakar dan mesin yang sangat besar. Ada pula tangki oksigen bertekanan tinggi di setiap tahapan roket. Oksigen ini dipompa ke dalam mesin supaya bahan bakar dapat terbakar.
dengan sangat panas dan cepat. Nah, roket terbuat dari logam yang sangat ringan seperti titanium dan aluminium. Roket Atlas V500 ini tingginya sekitar 2/3 tinggi patung Liberty, namun beratnya hanya 1/1000 dari berat monumen tersebut. Oke, sekarang persiapan peluncuran roket dibuat dalam beberapa bagian atau tahapan. Setiap bagian dibuat terpisah kemudian digabungkan seperti satu dan dilada. Aduh, gimana ya cara bacanya? Kemudian digabungkan menjadi satu di landasan luncurnya. Oke, sekarang yang mana ya? Oh ya, ini. Sekarang ini guys, bentar guys. Aduh. Ya kelihatan kan? Kopi dulu. Dah. Kan. Dah. Oke. Ini ada setelah diluncurkan bagian roket akan terlepas dalam urutan yang teratur agar tidak membawa beban lebih dari yang dibutuhkan. Aduh. Ada ini. Oke, kita buka ya. Enggak. Oke, kelihatan ya. Iya, oke. Set. Bentar. Oke, sekarang yang ini ya. Kita dari yang mana dulu? Nomor 1. Ke nomor 1 ya. Kalau nggak dibaliknya. Yang ditutup, coba ditutup. Nah, kayak gitu. Nah, setelah peluncuran Udah. nomor 1 ya. Nomor 1. Mesin tahap 2 dan mesin pendorong roket menyala. Mesin ini mendorong roket dari permukaan tanah. Oke, yang kedua. Setelah mesin pendorong menggunakan seluruh bahan bakarnya, roket melepaskan mesin untuk mengurangi beban berlebih. Oke, yang nomor 3 kan di ketinggiannya atmosfer bumi, hidung kerucut, roket terbuka seperti kulit kerang. Wow. Oke. Kita dari 4 dulu ya. Mesin tahap 2 menggunakan seluruh bahan bakarnya. Tunggu. Ya. Setelah mesin tahap 2 menggunakan seluruh bahan bakarnya, bagian ini lalu dijatuhkan ke lautan. Oke, nomor 5. Akhirnya mesin tahap 1 terlepas dari wahana antariksa meluncur luar angkasa untuk melakukan misinya. Wow. Sekarang yang ini ya. Tunggu. Yaudahlah, apa ya? Bentuk kerucut di bagian atas roket dapat mengurangi bahan bakar di atmosfer bawah yang padat. Namun pada roket semakin tinggi, namun saat roket semakin tinggi, udara semakin tipis dan
dan bagian ini hanya menjadi beban. Mesin tahap 2 terus menyala, meluncurkan roket menembus atmosfer bumi. Hanya 35 detik setelah peluncuran roket berarti udah lama apa? Roket melaju ke atas lebih cepat dari kecepatan suara. Guys, sekarang ini ya. Tapi enggak kelihatan. Kalau dari sini kelihatan nggak, guys? Iya, kelihatan. Oke. Kita sekarang ke robot penjelajah. Para ilmuwan mengirim robot ke luar angkasa untuk menjelajahi tempat-tempat yang terlalu jauh atau terlalu berbahaya untuk dikunjungi manusia saat ini. Namanya itu probe di luar angkasa. Probe di luar angkasa. Probe adalah jenis robot wahana antariksa. Probe dikirim untuk mengorbit atau terbang di sekitar planet lain, mengirim balik foto dan melakukan pengurangan untuk para ilmuwan di bumi. Oke, ini nih fotonya nih. Ini ya. Ini fotonya. Oke, ini ada ininya. Oke, tuh. Aduh. Para ilmuwan terkadang menaruh pesan di dalam robot probe jika kalau seandainya robot itu temukan alien robot Voyager dapat memutar musik dan suara burung sekitar serta menyapa dalam 55 bahasa berbeda. Mungkin ada bahasa Indonesia kali ya. Ya, sekarang ini. Voyager 1 adalah robot probe yang telah melampaui Neptunus dan kini sedang melintas di ruang antar bintang. Wow. Curiosity adalah robot. Ini ya. Nanti kita yang ini dulu ya. Oke, ayo kita yang ini nih. Sekarang yang ini ya. Ini yang ini. Oke. Robot rover adalah jenis robot kendaraan yang dapat menjelajah di planet lain. Robot ini dapat mengelilingi permukaan, mengambil sampel tanah dan mengukur kondisi cuaca sehingga para ilmuwan sedang mengetahui kondisi planet lain. Oke, ini dia. Ini ya, namanya robot rover, namanya ini nih. Land Rover kalau nggak salah. Kayak nama mobil. Oke, ini ada. Kita buka-buka dulu. Mama. Bentar ya. Bam. Oke, sekarang kita yang ini ya. Kayaknya nanti ini. Waktu ini. Kita ini langsung baca ini. Mata robot ini bisa menembak laser yang dapat membakar menembus batu dari jarak 7 meter jauhnya. Kamera mengambil foto dan mengirimkannya kembali ke bumi. Oke, kita yang ini ya. Sekarang yang berikutnya. Kalian kalau ini nggak kelihatan, jadinya sini aja. Oke, baterai Curiosity menggunakan tenaga nuklir yang dapat mengubah panas menjadi listrik. Energi itu cukup untuk bertahan sekitar 14 tahun. Wow. Kalau nggak salah aku juga pernah lihat yang katanya itu robot ini itu mati gitu di Mars gitu katanya. Terus ini Curiosity adalah robot rover yang menjadi permukaan planet Mars tuh kan, katanya itu ini itu mati gitu loh, suka ya gitu. Terus katanya itu gara-gara ada badai yang ada di Mars tuh,
di planet Mars itu ada badai, jadinya baterai ini tuh kayak atasnya itu ketutupan debu, jadinya ya udah baterainya ya gitulah. Oke, dekolektor. Terus sekarang ini ya guys. Oke, detektor radiasi ini dapat mengukur sinar berbahaya dari matahari dan luar angkasa yang dapat mempengaruhi semua jenis kehidupan di Mars ataupun yang mengunjunginya. Oke, sekarang ini kayaknya rodanya. Kayak ini ada tulisan di dalam nih ya guys, yang ini nih ada tulisan yang ini. Baca yang ini ya. Aku deketin deh. Di dalam rover sebuah laboratorium kimia mini menguji sampel tanah untuk mencari bukti kehidupan. Oke. Katanya itu di Mars itu katanya itu ada itu aku pernah dilihat di TikTok kalau nggak salah, katanya itu dulu itu Mars itu ada lautan. Emangnya bener ya? Oke. Udah ya, sekarang ini roda Curiosity menjadi telapak tebal yang dapat mencengkram berbagai jenis permukaan. Setiap roda memiliki mesinnya sendiri untuk membantu rover tahap seimbang. Nanti ini tuh ada yang beda-beda itu mesinnya biar si rover ini, robot yang ini tuh bisa seimbang gitu, nggak oleng ya. Kayak nanti jadi truk oleng ya. Nanti diar gitu. Oke, sekarang ini ya. Ini udah nggak ada ini lagi kan. Udah berapa menit sih? 17 menit. Oke. Dengan robot Curiosity dapat memanjang dan menekuk ke berbagai posisi sehingga dapat mengebor permukaan Mars yang berbatu dan tidak rata. Oke. Ini ada lagi nih yang terakhir ya. Nanti aku satu halaman satu video gitu ya. Oke. Ini nih, yang ini sekarang yang ini ya guys. Nih, ini yang ini. Aku deketin deh. Oke, ini ada tulisan, adakah manusia di Mars? Informasi yang dikirim kembali oleh robot rover membantu para ilmuwan mencari tahu bagaimana mereka bisa mengirim manusia ke Mars di masa depan. Beberapa ilmuwan bahkan merancang sebuah koloni yang memungkinkan manusia untuk hidup di Mars. Oke, ini kayak ini tuh udah selesai. Nanti ada 1, 2, 3, 4 lagi ya. Ada 4 halaman lagi buat kita selesain ini nih. Ini nih buku yang ini. Oke, tapi tenang saja, ada buku dari kakakku yang yang berjudul Bintang dan Galaksi. Nanti aku ini kalau kalian ini ya komen gitu mau yang tentang apa, yang tentang kisah nabi kah, hewan laut kah, serangga eksotis, atau yang doa anak muslim, pahlawan kota kita. Terus ada dongeng seru 5 benua gitu. Terus udah guys, kita udah cukup ya sampai hari ini. Jadi udah guys, kalau tain sama aku tinggal taruh di kolom komentar ya guys. Terus kalau ada yang salah kayak pembaca akunnya itu kurang lengkap, tolong dikasih tahu di komen ya. Terus kalau ada yang salah bacanya mohon dimaafkan ya guys. Yaudah guys, dadah. Jangan lupa subscribe dan komen dan like. Dadah.